Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan melanjutkan penjelasan mengenai pendekatan pemahaman hadis, klasik, dan kontemporer. Berikut penjelasannya. Fase modern kontemporer dapat dikatakan sebagai periode keemasan dalam pemahaman hadis. Hal ini dikarenakan kekayaan pemikiran pengkaji hadis yang memfokuskan dalam kajian penelitian makna yang secara tidak langsung juga ikut andil dalam membantu mengungkapkan makna yang terkandung dalam hadis dengan perangkat dan pendekatan yang mereka hadirkan dalam pemahaman hadis. Berikut tokoh-tokoh dan metode pemahaman hadis pada periode modern. Yang pertama, Ibnu Ashur yang mengonsep pemahaman hadis dengan mencari tujuan syariahnya. Dengan berpedoman kepada rumusan yang telah ada, Ibnu Ashur mengembangkannya menjadi 12 kategori. Secara sederhana, dapat kita kelompokkan kepada 3 kelompok, yaitu keagamaan, sosiologis, dan masalah etis. Hal ini menunjukkan bahwa 3 tugas kehadiran para rasul di muka bumi. Yang kedua, terdapat Fazlur Rahman, yang menggunakan metode dengan teori double movement atau teori gerak ganda. Teori ini diyakini mampu mengikis jurang perbedaan dan dapat menjadi solusi yang tepat atas kesenjangan yang terjadi antara Islam dan modernitas. Yang ketiga, Muhammad Syahrur. Dalam kitabnya Alkitab wal Quran, Qiraah Mu'asirah cenderung memandang sunnah sebagai bentuk realitas. Namun, pada karya lainnya yang khusus membahas sunnah, membaginya kepada 2, yakni sunnah Nabi dan sunnah Rasul, yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang sesuai dengan kondisi saat ini. Yang keempat, Muhammad Al-Ghazali. Beliau berpendapat, pemahaman berdasarkan petunjuk Al-Quran dan pemahaman harus sejalan dengan indikator yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kelima, Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau memiliki pemahaman yang lahir dari hermeneutika konstruktif dengan metode menganalisa struktur linguistik teks dan mencari fakta sejarah yang mengelilinginya. Yang keenam, Muhammad Arkaun. Pemahamannya berdasarkan analisis semiotik yang berasal dari tradisi pemahaman barat. Adapun metodenya, analisis linguistik meliputi tanda bahasa, kata ganti, kata kerja, susunan sintaksis, persajakan, dan lain-lain. Yang ketujuh, Ali Mustafa Ya'qub. Metodenya memahami hadis secara tematis, bermaksud agar tema dipahami secara sempurna dan maksudnya didapatkan. Kemudian juga memahami hadis dengan pendekatan tekstual dan juga kontekstual. Pemahaman pada fase ini mempunyai warna yang lebih kompleks daripada fase klasik pertengahan, dikarenakan pemaknaan terhadap makna menjadi lebih luas dan menyangkut dalam segala aspek yang dikandungnya, sehingga pemahaman pada masa ini menjadi tema yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan yang merujuk kepada tema-tema tertentu yang sedang berkembang. Bentuk penyusunan yang diberikan untuk sejumlah hadis juga tidak berbentuk utuh sebagaimana kitab hadis paparkan, melainkan menggunakan bentuk bertema sesuai dan bentuk metode penguraian pemahamannya menggunakan metode tematik kontekstual yang memang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang fresh dan menyangkut persoalan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam fase ini pun menyentuh berbagai macam aspek, di antaranya bahasa, historis, sosiologi, sosiohistoris, antropologis, dan psikologis, serta berbagai cabang ilmu lain guna memperkuat pemahaman dan pandangan dalam pemikiran tertentu. Kesimpulan dari penjelasan pemahaman pendekatan hadis kontemporer. Yang pertama, periodenya mulai tahun 1801 Masehi hingga saat ini dan seterusnya. Yang kedua, metode yang digunakan adalah pemilahan posisi Nabi atau pengembangan, kontekstualisasi makna, penguatan otoritas Al-Quran atas sunnah, signifikansi makna, kontekstualisasi makna dan pengelompokan sunnah, pencarian makna lain yang tersembunyi, dan penelitian komprehensif. Yang ketiga, karakteristiknya adalah pembahasan menyesuaikan tema yang sedang berkembang. Bentuk pemaparannya tidak utuh sesuai kitab tertentu, tetapi sesuai tema menurut kebutuhan. Metode pemaparan pun merujuk pada tematik kontekstual, pendekatan perkembangan dengan menggunakan psikologi, sosiologi, antropologi, hermeneutik, dan fenomenologi. Kemudian, paradigma yang disajikan, kritik, partisipatoris, dan solutif, serta hasil yang dicapai berusaha memperoleh the applicable meaning atau hasil yang dapat diaplikasikan.
Cukup sekian penjelasan dari materi pemahaman hadis klasik dan kontemporer. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.